Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smart Listeners. Bagaimana kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Kita kembali ya di hari Senin yang tentu saja ini menjadi sebuah momen di mana kami menemani Anda sore hari ini dalam program Smart Syariah. Tasya Rustama akan temani Smart Listeners, dan di kesempatan kali ini kita bahas mengenai topik siap lebaran, atur keuanganmu. Dan narasumber di kesempatan sore hari ini bersama dengan kami seorang Certified Financial Planner, Mbak Kiki, Mbak Kaukabus Syarkiyah. Halo, Assalamualaikum Mbak Kiki. Halo, Assalamualaikum Tasya dan Smart Listener semua. Gimana puasanya Mbak Kiki? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, semoga terus ya, semoga terus lancar ya sampai dengan hari kemenangan nanti tiba. Amin, begitu. amin. Dan ada juga Ketua Sekretariat Satgas Pasti OJK, Pak Hudianto. Assalamualaikum Pak Hudianto. Waalaikumsalam Mbak Tasya, Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, semoga lancar ya puasanya juga. Amin, Karena amin. udah pada nggak sabar nih kali ya untuk menyambut Lebaran. Udah banyak banget promo-promo Lebaran, banyak banget hal-hal menyangkut Lebaran yang bertebaran begitu kan di masyarakat dan juga di marketplace. Nah, di kesempatan kali ini kita ngomongin hal itu juga Smart Listeners, di mana momentum Ramadan dan juga Idul Fitri kayaknya selalu ya diikuti oleh peningkatan konsumsi rumah tangga. Nah, dalam perspektif yang Mbak Kiki nih, saya izin ke Mbak Kiki dulu. Gimana sih pola keuangan masyarakat Indonesia di periode ini? Dan apakah kecenderungan ini mencerminkan persoalan literasi dan juga perencanaan keuangan yang masih perlu diperkuat lagi? Silakan Mbak Kiki. Iya, terima kasih Tasya. Oke, Smart Listeners. Jadi kalau misalnya ditanya periode ini kayak gimana, kayaknya jawabannya kita sama-sama tahu ya. Kadang-kadang bulan-bulan menuju Lebaran tuh bulan-bulan boncos gitu ya. Bulan-bulan ban kempes gitu ya, keuangan kita menipis gitu. Biasanya seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena biasanya THR kita anggap sebagai tambahan gajian di bulan ini gitu. Jadi kayak gajiannya itu 2 kali. Padahal sebenarnya kan kalau kita bilang tunjangan hari raya yang datangnya setahun sekali, artinya sebenarnya THR kita tuh akan digunakan bukan hanya kalau buat Muslim ya, itu untuk hari rayanya Idul Fitri aja, tapi juga nanti Idul Adha. Dan juga sebenarnya THR karena dia sifatnya tahunan itu buat kebutuhan ke depannya nih, kayak biaya sekolah anak gitu misalnya, kayak uang tahunan. Nah, tapi kalau periode seperti ini nih teman-teman sekalian, listeners gitu ya, kalau misalnya terus berulang gitu ya, kita tuh akhirnya tidak bisa membuat aset sebenarnya ketika di Lebaran kali ini, atau bahkan seumur hidup nih, kalau misalnya pola kita selalu habis di momen Lebaran aja gitu. Yang mana nih Smart Listener semua, ini sebenarnya hal yang tidak baik, dan juga sebenarnya ini menggambarkan bagaimana literasi keuangan kita. Dan sebenarnya bukan cuma literasi, kadang-kadang kita sudah tahu tapi kita tidak mau menjalankannya. Nah, tanda petik ya Smart Listeners ya, sebenarnya dalam momen Idul Fitri gitu atau hari raya Lebaran gitu, yang kadang-kadang kita kurang aware adalah ketika peer pressure itu menjadi sebuah tuntutan buat kita. Karena kan kalau kita bilang Lebaran atau hari raya, ini kan acara, tanda petik ya, ini kan event sosial, benar nggak sih? Ini acara keluarga, acara kita bersama masyarakat gitu ya. Kadang-kadang di situ ada peer pressure-nya nih, gitu. Ada peer pressure-nya, sesuatu yang kita sebenarnya nggak mampu untuk tunaikan secara finansial, tapi akhirnya terpaksa deh kita tunaikan. Misalnya apa? Misalnya mungkin ya paling simpelnya adalah akhirnya harus menunjukkan bahwa tanda petik kita tuh orang sukses misalnya. Kita orang yang berhasil, kita orang yang cukup, kita orang yang mampu, dan akhirnya terjadi lonjakan
pengeluaran-pengeluaran yang begitu besar di bulan ini. Kayak gitu sih yang terjadi ya secara umum. Baik, peningkatan pembelian kendaraan begitu kan Ya, ya. betul Belum sekali. lagi toko emas nih udah mulai rame begitu biar nanti Heeh, pulang kampung heeh. bisa Kring, glowing-glowing kring, semua kring gitu. sebadan-badan. Oke, menarik. Tapi ada sebuah rilis begitu ya Mbak Kiki, Pak Hudianto, di mana menjelang Ramadan ini ternyata pinjol itu jadi sebuah hal yang trennya marak banget nih. Belum lagi di minggu ini beberapa hari yang lalu dalam Smart Financial Wisdom bahkan juga kejahatan tuh rasanya juga tambah meningkat begitu. Ini kan miris ya, kita mau lebaran, hari kemenangan, tapi kok terjadi gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Mungkin saya izin ke Pak Hudianto begitu dari perspektif Satgas Pasti. Gimana tren ini yang biasanya muncul tuh jadi indikator apakah perlu ya masyarakat itu lebih kenal lagi agar nggak terjebak dalam penawaran-penawaran tersebut. Silakan, Pak. Terima kasih, smart listener. Jadi benar tadi kata Mbak Kiki ya, penjahat juga mau lebaran juga nih, Mbak Tasya gitu ya. Dia mau panen juga. Jadi pada waktu euforia dapat THR, kemudian ada semangat untuk berbelanja. Nah, mereka ini para penjahat ini juga, waduh ini juga peluang gitu kan ya. Karena pada waktu euforia kadang-kadang hati-hatinya turun, waspadanya turun, dan maunya yang enak-enak, yang cepet-cepet aja. Nah, trennya memang meningkat nggak? Iya, menurut data kami pada akhir-akhir ini gitu ya, apakah di akhir tahun, jelang sekolah, atau bahkan hari raya, para penipu ini, waduh seneng nih, menyebarkan jebakan-jebakan gitu ya. Nah, ini yang harus kita hati-hati bersama-sama nih. Pertama apa? Terutama penipuan belanja online. Oh. Ini jumlahnya terus meningkat, ranking satu yang disampaikan masyarakat baik di Satgas Pasti maupun di Anti Scam Center gitu ya. Jadi ke Indonesia gitu ya, masyarakat Indonesia masih sering nih, masih suka gitu ya, kadang-kadang ditawarin barang-barang yang katanya diskonnya luar biasa gitu ya. Kadang-kadang bahkan di luar nalar atau di luar nurul kata orang sekarang gitu ya. Itu malah seneng. Ya itu padahal itu adalah jebakan penipuan belanja online. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sangat berharap Bapak Ibu sekalian waspada, belanjakan uang dengan sangat bijaksana dan waspada dan hati-hati karena iming-iming harga sangat murah, diskon besar, bahkan flash sale itu semua harus kita perhatikan benar apakah ini penjualnya benar atau tidak ya. Karena sekali lagi nilai transaksi yang dilaporkan menjadi penipuan di Indonesia anti-scam belanja online masih yang nomor satu. Nah, kedua nih, apa yang terjadi lagi kemudian? Karena euforia tadi Lebaran, banyak, mohon maaf, yang mungkin belum rezekinya belum pas gitu ya, akhirnya nekat menggunakan pinjol, pinjaman online ilegal gitu ya, bukan pindar ya, bukan pinjaman daring. Kalau daring itu yang legal, ini yang ilegal. Karena apa? Karena semangat tadi ingin berlebaran, mohon maaf mungkin uangnya belum cukup atau kurang memadai, tapi kepengen tetap harus beli barang baru, konsumtif gitu ya, mau pulang kampung harus naik ini, harus naik itu, akhirnya nekat menggunakan pinjol. Nah, ini dampaknya sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Pinjol, apapun alasannya, itu adalah merugikan. Apapun alasannya, pinjol itu merugikan. Bunganya tinggi, nanti dikejar-kejar debt kolektor yang tidak bertanggung jawab, bahkan mengancam gitu ya. Dan tidak jelas bagaimana penyelesaiannya. Jadi bukannya senang berlebaran, tapi adalah sedih berkepanjangan setelah lebaran. Nah, begitu hati-hati ya Bapak Ibu sekalian, smart listener. Saya karena waktunya singkat, dua itu saya ingatkan. Hati-hati, penipuan belanja online yang semakin marak, nilainya sangat tinggi, bahkan triliunan dilaporkan kepada kami. Jangan tergiur oleh diskon besar, promo flash sale yang abal-abal gitu ya. Dan kedua, sekali lagi, jangan gunakan pinjol. Sengsara akan mengikutinya sepanjang sisa hidup, Mbak. Jadi, jauhkan dari itu. Kalau tadi kata Mbak Kiki ya, utamakan kebutuhan bukan keinginan gitu ya. Jadi kalau takarannya itu moga-moga masih bisa ngerem lah. Kalau memang tidak mampu, buat apa dipaksakan. Kira-kira gitu Mbak Tasya. Oke, baik. Kita jeda dulu Mbak Kiki, Pak Hudianto, karena ini penting banget disuarakan kepada masyarakat begitu ya. Kalau trennya masih tinggi, pelaporannya masih ada, berarti kan masih ada gitu kan masyarakat yang nggak aware nih terhadap hal tersebut. Padahal dari OJK, dari pihak terkait
ini pasti selalu menyuarakan hal tersebut begitu. Udah tinggal gimana adanya kesadaran atau ya awareness-nya mereka begitu kan, masyarakat untuk melakukannya, mencegahnya di dalam kehidupan mereka. Kita jeda dulu bersama dengan Pak Hudianto dan juga Mbak Kiki. Smart Listeners, kita akan kembali dalam program Smart Syariah di kesempatan kali ini yang membahas topik siap lebaran, atur keuanganmu. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart Listeners, Anda sudah siap lebaran? Sudah punya perencanaan keuangan gak sih untuk menyambut lebaran? Atau uangnya justru udah habis nih untuk keperluan perintilan-perintilan yang sebenarnya gak penting-penting amat Mbak Tasya, tapi kok saya rasanya ringan banget ya buat keluar begitu kan ya? Karena ngerasa ini uang yang diberikan atau THR itu ya uang kayak nggak perlu susah-susah Mbak Kiki, Pak Hudianto, nggak perlu repot-repot tapi udah dapet gitu kan ya. Jadi gampang aja ngeluarinnya. Ini bisa terjadi nggak sih di kalangan masyarakat mungkin Mbak Kiki? Oke, ini bisa banget terjadi ya, apalagi uniknya di bulan Maret 2026 di Lebaran kali ini adalah kita deket Lebarannya dengan gajian. Ya. Gitu. Yang bikin pusing kan para pengusahanya ya. Cuma kalau sebagai misalnya di sini teman-teman yang berprofesi sebagai karyawan gitu ya, itu jadi kayak ya udahlah habis 10 hari lagi juga udah gajian lagi gitu kan. Maret itu kita gajinya double, April bentar lagi terus gajian lagi. Jadi ini bisa banget terjadi ketika uang tuh terasa begitu mudah dikeluarkan karena kita ngerasanya cepet dapetnya. Sementara sebenarnya tadi seperti yang Pak Hudi bilang gitu ya. Sebenarnya
sulit berkepanjangan itu bukan hanya ketika kita ngomongin pinjol doang loh, bahkan ketika kita ngomongin THR yang mana nih aku harus kembalikan dulu nih ya ke akarnya si THR ya. Buat kita-kita yang para pekerja yang mendapatkan THR atau mungkin mendapatkan bonus gitu ya. Sebenarnya THR ini fungsinya kan adalah untuk tahunan nih, smart listener semua. Artinya dia bukan hanya untuk event pada bulan ini aja, tapi nanti ada bulan insya Allah kita menghadapi bulan Mei, ada Hari Raya Idul Adha, lalu nanti anak-anak sekolah yang Nasrani juga nanti ada Natalan masih di bulan Desember gitu ya, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang membutuhkan uang tahunan seperti bayar pajak dan lain sebagainya. Jadi buat kawan-kawan nih smart listener semua, yuk ketika kita mendapatkan THR kita bijak-bijak ngaturnya, karena ini amunisi bukan hanya untuk bulan Maret aja. Kalaupun sekarang nih misalnya, aduh kak udah habis buat ini, buat ini, buat ini, ya udah nggak apa-apa, udah terlanjur juga. Tapi berarti buat nextnya kita harus benar-benar memilah mana yang benar-benar kita butuhkan, mana yang itu hanya topping gitu loh. Itu hanya pemanis gitu. Dan benar banget tadi yang Pak Hudi bilang ya, bahwa jangan sampai kita terjerat dengan yang namanya ya pinjol tadi gitu, karena bunganya aja tuh udah segede apa, belum uang administrasinya, belum dia menggulung gitu. Terutama juga buat teman-teman yang mungkin di sini ada freelancer ya, kalau kita para freelancer kan tidak ada THR tuh biasanya ya. Ketika tidak ada THR mungkin juga gimana nih buat mengantisipasi kenaikan pengeluaran gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus membedakan mana yang benar-benar sebuah kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan, dan mana yang pemanis tadi kalau katanya Mbak Tasya gitu, yang mana yang jadi topping-toppingnya aja gitu. Itu sih yang mungkin perlu kita perhatikan sebagai pribadi. Baik, aku izin ke Pak Hudi dari OJK begitu ya. Ini kalau dari OJK sendiri, gimana sih menanggapi atau menyikapi laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan tadi yang sudah dijelaskan di awal, adanya penipuan, kemudian juga pinjol ilegal, hingga akhirnya OJK ini bisa maksimal begitu ya dalam membangun ekosistem literasi keuangan masyarakat dan memproteksi masyarakat itu sendiri. Silakan, Pak Baik, Hudi. makasih Mbak Tasya. Jadi smart listener semuanya ya, bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan nih, ya teman-teman semua, OJK bersama regulator lembaga lain diamanatkan nih Mbak Tasya, membuat suatu satuan tugas. Nah, kita sambut saja Satgas Pasti ya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Kita singkat Satgas Pasti. Nah, ini Satgas inilah yang menghandle seperti lembaga keuangan yang abal-abal, yang ilegal, seperti investasi ilegal, pinjol, bahkan sampai akhirnya kita membentuk yang namanya Indonesia Anti-Scam Center, atau kita sebut sebagai IASC, untuk menghandle laporan masyarakat yang terkena penipuan scam secara digital terutama ya, yang Bapak Ibu pasti sudah sering dengar lah, apa namanya, jual beli online tadi yang abal-abal, kemudian penipuan, eh, love scam, kemudian yang berkaitan dengan digital-digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kerjanya cuma dua, Mbak. Tapi fokus yaitu adalah mencegah dan menangani gitu ya. Nah, yang mencegah ini karena kita juga sering melihat perkembangan yang semakin mengkhawatirkan. Kalau boleh saya sampaikan di sini, Indonesia sekarang darurat scam ya, Bu Kiki semuanya, bahwa sekarang jumlah pengaduan sehari itu bisa mencapai 1.000 lebih. Wow. Dan ini jauh 3 kali 4 dibandingin negara-negara lainnya. Nah, inilah gunanya kita membentuk Indonesia Anti Scam. Nah, Indonesia Anti Scam ini adalah forum koordinasi yang di situ bank-bank kumpul di situ, Perbanas, Himbara, dan semuanya gitu ya. Kemudian juga asosiasi lain, sistem pembayaran, kemudian e-commerce, dan ada beberapa anggota asosiasi lain yang intinya adalah keroyokan untuk menangani adanya laporan scam. Itu dulu nih Mbak. Nah, itu kalau sama kita ada satu laporan, kita tangani seperti itu. Namun, apakah hanya menangani? Enggak. Kita sadar bahwa preventif itu jauh lebih baik dibandingin repressive action gitu ya. Yes. Sehingga kita kuatkan yang namanya kampanye nasional. Kampanye nasional dengan tema berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal. Kita sudah mulai sejak tahun lalu. Dan kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, salah satu contoh Bapak Ibu kalau mungkin menggunakan ATM, menggunakan mobile banking, mungkin pada waktu memasukkan kartu ATM pasti kan keluar tuh waspada scam, waspada penipuan online, atau Bapak Ibu menggunakan mobil banking pasti juga ada itu logo-logo seperti itu. Jadi kita mau mengingatkan nih, meningkatkan awareness gitu ya, bahwa hati-hati loh,
Sekarang ini penipuan sudah sangat meresahkan, Mhm. bahkan tadi saya ngomong, mengkhawatirkan kritikal. Terakhir ya Bapak Ibu sekalian, kita ada data dari namanya Sapsam gitu ya. Mhm. Itu dari 112 negara yang diriset mengenai bahaya rentannya penipuan di suatu negara, dari 112, Indonesia 111 Mbak Tasya. Oh, Hanya lebih baik dibandingin Pakistan. wow. Makanya Satgas Pasti, IASC melihat itu semakin bergiat nih. Kita mengajak semuanya, termasuk masyarakat, nih, termasuk Bapak Ibu smart listener para pendengar, bahwa melawan scam itu tidak bisa hanya contoh ya regulator saja, Satgas saja, nggak bisa. Semua aspek, semua lini masyarakat juga harus ikut. Karena apa? Yang menjadi korban itu masyarakat. Mhm. Mhm. Jadi kita kuatkan awareness-nya. Kita kuatkan, jangan teledor ya, jangan asal klik ya, asal tertarik sesuatu yang murah, sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang menjanjikan, bahkan too good to be true. Masyarakat Indonesia masih sering gitu ya. Karena apa? Semakin heboh, semakin disukai. Contoh yang nggak masuk akal malah disukai. Gitu ya. Harga, contoh harga raket yang harusnya 4 juta, di sini 1,5 juta. Nggak masuk akal malah disukai. Kadang-kadang yang nggak logis malah disukai. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, Satgas kami tidak hanya masalah menangani, tapi juga mencegah. Nah, Alhamdulillah acara-acara seperti ini, Mbak Tasya, Mbak Kiki, ini saya sangat berterima kasih untuk kembali, kita nggak bosan-bosan lah, sampai kapanpun, untuk meningkatkan awareness masyarakat. Ini hati-hati loh, kita ini sekarang sedang diincer loh. Mhm. Kita tuh diincer tiap hari. Nggak, korban nggak melihat pendidikannya, Mbak, karena um, pintu masuk orang tertipu tuh ternyata nggak cuman literasi. Mhm. Nggak cuman literasi, ada risetnya. Apa itu? Satu, literasi pastinya. Dua adalah ketakutan. Ketiga adalah kekhawatiran. Jadi kalau kayak di social engineering itu, sekali ada berita langsung keder dia, langsung ngikutin ngikutin apa yang diperintahkan. Kemudian kesepian itu akibatnya adalah love scam. Yang terakhir adalah apa namanya, cepat ingin kaya gitu ya, Mhm. kerakusan. Jadi ada investasi yang harusnya kita berpikir logis gitu ya. Kalau kita investasi di sektor real berapa hasilnya, kita investasi di bank berapa depositonya, Mhm. investasi di surat utang berapa, tiba-tiba ditawarin 3 bulan 15%. Wah, langsung euforia. Waduh, kalau aku investasi segini langsung 15%, nggak perlu nunggu setahun nih. Kalau di bank aja cuman 3-4% per tahun Mhm. deposito itu ya. Mhm. Ori cuman berapa, reksadana berapa, saham berapa. Nah, ini itu sekalian. Jadi sekali lagi, bagaimana kita menyikapi OJK bersama dengan otoritas yang lain, lembaga, bahkan kementerian yang lain. Saat ini ada 21 lembaga, Bapak Ibu sekalian, 2 regulator, 6 lembaga negara, polisi, kejaksaan, BSSN, BIN gitu ya. Kita membaur dengan 13 kementerian, kita membentuk Satgas ini tadi untuk masyarakat. Kita hadir untuk ikut melawan hal-hal seperti itu. Investasi ilegal, pinjol ilegal, serta transaksi penipuan seperti scam. Kira-kira gitu Hmm. Mbak Tasya. Baik, kalau dari data segi usia Pak Hudi, ada nggak sih eh, usia yang gemuk begitu ya, yang tertipu di scam ini? Silakan. Yang gemuk salah salah duanya ya. Yang pertama adalah generasi muda. Oh. Karena bukan karena mereka, bukan karena nggak pinter ya. Justru mereka kadang-kadang memang karena ingin mencoba sesuatu yang mungkin bagi mereka tadi bukan masalah literasi lagi. Tadi karena generasi muda itu adalah ingin cepat hasil, Ya. ingin cepat hasil. Akhirnya apa? Kripto yang abal-abal ya, bukan kripto yang berizin tentunya ya. Kripto yang tidak jelas, investasi yang tidak jelas mereka ikutin. Karena apa? Waduh, yang penting cepat hasilnya. Yang kedua adalah justru usia yang di atas anak muda nih. Kenapa? Karena mereka pensiunan-pensiunan gitu ya, mungkin 50s ke atas gitu ya. Karena mereka sebenarnya yang punya uang banyak, punya tabungan banyak, tapi mereka literasinya rendah. Mhm. Literasi finansial maupun literasi digital. Jadi sangat mudah disoceng, Mbak, di social engineer. Artinya pikirannya, nalarnya itu di engineer supaya mau mudah sekali untuk ditipu, diarahkan. Banyak nggak buktinya? Banyak sekali sehingga Bapak Ibu sering dengar ya, sama listener, Bapak Ibu kita mungkin ya, mungkin senior-senior kita. Contoh nih, takut nggak bisa bayar pajak gara-gara Cortex-nya nggak update, menjadi korban APK Cortex. Contoh seperti itu Mhm. nih.
Cortex-nya nggak salah, tapi ada penipu yang menggunakan atas nama Cortex menyebarkan APK. Mhm. Undangan reuni, jangan hati-hati ya Bapak Ibu sekalian ya sekarang ya. Jangankan yang tua-tua kita lah, pulang kampung masing-masing. Ayo bro, sis semuanya kita reuni, buka undangan ini, nggak taunya itu APK. Hmm. Kemarin ada juga yang kasus apa, mau membayar Netflix. Tagihannya nggak masuk Pak, harus klik baru untuk membayar Netflix karena takut diputus, klik. Ngisi form ternyata itu adalah APK juga. Jadi Bapak sekalian, Hmm. sekali lagi saya sampaikan di sini, tidak masalah hanya literasi keuangan saja. Banyak sekali yang bahkan sarjana, S1, S2, bahkan bahkan APH sendiri, bahkan pegawai OJK sendiri atau mungkin bank lain atau mungkin apapun tidak melihat pendidikan, tapi para penipu itu pintar, Mbak, memanfaatkan 5 peluang pintu tadi. Mhm. Kalau nggak berhasil di literasi, saya akan coba pintu ketakutan. Contoh ya, ketakutan tadi, Pak, kalau nggak update mengenai Cortex, maka Bapak tidak bisa membayar pajak dan akan kena denda. Ibu, ini karena ibu beli contoh ya, hair dryer, ibu harus bayar pajak sekian kalau enggak ini menjadi temuan APH. Hmm. Ketakutan dieksplor. Nah, Bapak Ibu sekalian mari hati-hati, tidak ada cara lain kita negara hadir untuk melindungi Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu juga harus ikut melindungi dirinya sendiri lah. Iya, iya, iya. Harus imun dan harus belajar. Harus mulai saat ini kita harus hati-hati. Kira-kira gitu Mbak Tasya. Baik, kita jeda dulu Mbak Kiki, Pak Hudi begitu ya. Ini penting banget untuk disuarakan karena menarik banget datanya tuh justru adanya di atas dan juga di bawah begitu kan ya. Generasi yang lebih muda dan senior begitu. Ini kan miris begitu kan, dimana harusnya nggak ada lagi generasi yang terkena dan tahu cara memproteksi diri, tapi ternyata masih ada layer-layer yang harusnya lebih banyak nih disusupi, dogma-dogma ataupun pemikiran-pemikiran tentang ya ayo jaga datamu sendiri, keuanganmu dengan lebih baik dan lain-lain. Mungkin nanti izin saya ke Mbak Kiki, gimana literasi keuangan ini bisa menuntun kita untuk mencegah tindakan-tindakan tersebut. Tapi kita izin dulu jeda dan untuk sesi terakhir Smart Listeners tetap bersama kami dalam program Smart Syariah. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah.
Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Selama bulan Ramadan, Smart Listeners, program yang sore hanya sampai 3 sesi ya. Jadi pastikan Anda bergabung bersama dengan kami karena ini adalah sesi yang terakhir 0812 11 12 959 dalam program Smart Syariah. Siap lebaran, atur keuanganmu. Dan Anda juga bisa bergabung di YouTube channel Radio Smart FM karena di kesempatan kali ini Tasya bersama dengan Certified Financial Planner Mbak Kaukabus Syarkiyah dan juga Ketua Sekretariat Satgas Pasti OJK Pak Hudianto. Saya izin ke Mbak Kiki begitu ya, selaku Financial Planner kan selalu menyuarakan bagaimana pentingnya literasi keuangan, pentingnya financial management. Apa manfaatnya begitu ya, secara praktikal mungkin masyarakat tahu literasi keuangan agar dia nggak terjebak nih terhadap scam-scam atau tindak kejahatan yang tadi datanya sudah dipaparkan oleh Pak Hudi. Silakan Mbak Kiki. Oke Mbak Tasya, jadi kalau menurut aku pribadi ya gitu ya setelah belasan tahun gitu ya menangani klien-klien gitu ya, jadi sebenarnya literasi keuangan itu dia tuh hanya sebagai guidance gitu, dia tuh penerang di jalan yang gelap gitu ya ibaratnya. Jadi dia tuh mengarahkan ya sebagaimana kita butuh yang namanya ilmu pengetahuan ya, dia buat mengarahkan jalan kita ke depan dan mengevaluasi diri kita yang ke belakang gitu. Nah, tapi ada satu hal lagi nih Mbak Tasya, sebenarnya selain literasi yang diperlukan. Yang kedua, yaitu mengetahui diri sendiri. Oke. Karena setiap orang tuh ibaratnya punya flow-nya gitu ya, punya cakarnya masing-masing, punya positifnya, punya negatifnya masing-masing, yang mana dia punya kecenderungan terhadap sesuatu. Makanya kalau misalnya ya kita pakai bahasa boros di bulan Ramadan gitu misalnya ya. Ada yang misalnya borosnya tuh buat takjil gitu. Wah, pokoknya dia war mulu, dia war takjil gitu ya setiap hari. Tapi begitu makan ternyata dia hanya cukup dengan 2 risol aja udah tuh. Tapi terhampar di depan misalnya ada 15 jenis makanan yang berbeda misalnya gitu. Itu kan artinya dia sendiri nggak tahu dia tuh seperti apa tipenya. Jadi yang kedua gitu ya, oke punya ilmu pengetahuan, tapi dia juga harus tahu nih dirinya dia sendiri. Ada juga yang misalnya aku cinta banget bersedekah di bulan Ramadan nih, alhamdulillah gitu. Aku nggak apa-apa deh bukannya biasa, tapi aku pengennya banyak sedekah di bulan Ramadan. Kayak gitu. Jadi yang kedua adalah kita harus tahu juga nih, saya ini kebutuhannya seperti apa? Apa sih sebenarnya keinginan saya? Bukan berarti keinginan nggak boleh ya. Keinginan mah boleh banget gitu. Cuma kita harus tahu nih batasan-batasan yang jelas sehingga di dalam situasi ekonomi seperti apapun kita bisa fleksibel terhadap keinginan dan kebutuhan diri kita sendiri. Jadi yang kedua itu. Dan yang ketiga adalah kita tahu persis gitu ya bagaimana cara kita membangun benteng dengan sekitar. Dalam arti gini, bukannya kita jadi apa nggak boleh bersosial, enggak, bukan. Tapi kadang-kadang kita terutama di Indonesia gitu ya tidak mengetahui batasan-batasan. Banyak nggak enakan, banyak mungkin kasus paling mudahnya adalah banyak kena peer pressure gitu ya, peer pressure gitu ya, mana wah kalau misalnya nggak ikut nanti bukan dianggap sebagai bagian gitu ya, atau kalau tidak begini tidak dianggap sukses kayak gitu. Jadi selain literasi memang kita perlu itu semua tuh satu rangkaian tuh, tahu diri kita sendiri dan kita tahu mana yang bisa kita tolak dan mana yang kira-kira bermanfaat dan kita bisa terima. Nah, ini juga sangat berkaitan dengan yang namanya, maaf ya Pak Hudi kalau mau nambahin sedikit gitu ya, scam itu tuh banyak sekali yang menyentuh sisi emosional kita sebagai manusia. Itu banyak banget yang nyentuh sisi-sisi itu, gitu ya. Dan benar banget tuh kayak love scam gitu ya. Ya udah benar-benar ketika seseorang yang kesepian ditawarinnya adalah cinta, kasih dan lain sebagainya. Ketika dia kurang uang, dia mungkin ngelihat dari apa kan mereka pinter banget ya bener kayak yang tadi saya dapat ilmu baru nih soceng gitu bahasanya dan itu kan benar-benar dan emang kita benar-benar diincer gitu karena kita nggak tahu kita tuh lagi ngobrol sama siapa terus ya gitu algoritma yang mereka ciptakan kayak gimana gitu ya jadi apa namanya pinternya benar-benar pinternya mereka adalah mereka menyentuh fear tadi yang Pak Hudi bilang fear itu kan sisi sisi manusianya kita gitu loh ketakutan kita love itu kan sisi manusianya kita jadi ya selain apa namanya selain memang literasi kita juga benar-benar harus paham diri kita as human gitu loh
biar apa ya tadi, biar biar nggak kena senggol sisi-sisi situnya gitu, kayak misal tadi yang undangan berbuka puasa atau misalnya kayak Netflix gitu. Kadang-kadang kan kita karena buru-buru, karena kita nggak mau ribet gitu ya, makanya oh ya udah deh buka aja kliknya. Padahal kan kalau kita mau mikir sejenak, ngambil jeda dulu gitu ya, berpikir secara logis, oh iya ya kan bisa kita nanya sama CS Netflix langsung gitu misalnya, email langsung gitu. Jadi kayak gitu sih Mbak Tasya, bukan hanya literasi, betul banget Pak. Ini memang harus dikombin dengan keutuhan kita sebagai seorang manusia gitu. Oke. Wah, menarik banget ini. Pak Hudi, mau menambahkan kah? Silakan. Makasih. Ah, bagus nih ide Bu Kiki ini. Moga-moga ya Bu ke depan kalau ada masalah financial planner, masukin deh Bu satu apa ya sub informasi mengenai scam awareness. Karena begini, kita kan sudah susah payah ya mencari rezeki ya, ngelembur, bahkan kita ada side job, bahkan second job, third job gitu ya. Tiba-tiba dengan seenaknya diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab hanya karena satu kelengahan saja. Hanya bukan berarti kita harus lengah ya. Bisa juga karena kebocoran data di Indonesia yang masih sangat masif dan luar biasa. Kita nggak melakukan kesalahan apapun, hanya once apa ya sekali salah saja, maka dampaknya. Dan ini sangat tidak adil. Dan ini kami rasakan. Setiap hari melihat data itu sedih. Mbak Tasya sama Mbak Kiki ya, nggak seneng lihat salah satu guru SMK dengan apa namanya pensiunannya untuk menyekolahkan anaknya tiba-tiba hilang. Padahal anaknya sudah keterima di UGM gitu ya. Nggak seneng ada seorang pensiunan yang mau umroh atau naik haji tiba-tiba hal hilang gara-gara mengisi form mengenai jam apa namanya seperti kayak asuransi gitu ya. Nggak senang lihat itu semua dan itu terus tiap hari berkali-kali dan semakin banyak. Nggak senang itu semua. Nah, ini harus kita kuatkan awareness kepada masyarakat. Kita bantu mungkin yang sepuh-sepuh atau mungkin yang masih nggak paham ya. Intinya gini, Bapak sekalian. Kalau saya boleh ya, ini bukan teori tapi pengalaman. Kalau yang berkaitan sama listeners, kalau yang berkaitan dengan transaksi keuangan, bagi saya ya mohon maaf ya, udah suuzon aja. Suuzon nggak boleh kalau kita bersilaturahmi nggak boleh. Kita sama orang semua harus baik. Tapi begitu menyentuh suatu transaksi keuangan, Bapak Ibu saya harapkan suuzon. Think twice gitu ya. Mundur selangkah kalau kata Mbak Kiki, endem dulu. Ini benar apa enggak? Harus kulakukan sekarang apa enggak? Bisa nggak sih nanti pulang dari kantor? Apa harus sekarang? Nah gitu. Jadi kalau berkaitan dengan transaksi, apakah harus bayar segera ini? Bapak Ibu, kalau memang itu nggak kritikal banget, bersikaplah suuzon. Karena kalau orang suuzon pasti akan mikir dua kali. Kok kayak gini ya? Bener nggak sih gitu ya? Jadi jangan langsung gercep tiba-tiba, oke, transaksi percaya aja gitu. Buka link langsung jangan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi berharap ke depan memang sepertinya Bu Gigi gitu ya, kita bisa sisipkan dikit kasus mengenai yang seperti scam ini menjadi pembelajaran supaya kita yang sudah susah payah mencari rezeki ini nggak hilang begitu saja hanya gara-gara one small mistake gitu ya. Dan ini tidak harus kita yang salah, bisa orang lain, bisa data yang bocor terkait dengan kita. Iya. Kira-kira gitu Mbak Tasya. Baik. Apa langkah yang bisa kita lakukan, Pak Hudi, ketika Ya, mungkin kita terkena lagi baik. apesnya begitu kan? Iya, Namanya iya, apes nggak kan apa-apa. nggak ada di tanggalan Iya, kan ya. iya. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan? Langkah praktikal, langkah pencegah, langkah Baik, apa ya yang bisa dilakukan begitu? Silakan. baik. Ini saya ngomong secara umum ya. Kalau ini kita terkena scam secara online digital gitu Ya. ya. Nah, pertama saya ingin memperkenalkan Indonesia Anti Scam Center gitu ya. Ini adalah tadi forum koordinasi yang lintas lembaga, lintas asosiasi yang gotong royong untuk menangani suatu laporan. Nah, pertama ya pastinya sedih oke gitu ya. Tapi habis itu jangan terlalu lama, jangan terlalu panik. Laporkan ke Indonesia Anti Scam Center. Itu seperti ke kemana nih laporannya ke web namanya iasc.ojk.go.id. Di situ tersedia suatu form yang mudah untuk dilakukan. Silahkan sampaikan kronologis, bukti transaksi, atau apapun yang diminta di form itu sesegera mungkin. Kenapa sesegera mungkin? Saya yakin Bapak Ibu yang pernah lapor ke ASC banyak juga yang bertanya, kok nggak ada tindak lanjut, kok uangnya tidak kembali gitu ya. Saya sampaikan di sini.
Bapak Ibu sama listener, data kami 80 sampai 85% itu pengaduan disampaikan setelah 12 jam. Hmm. Sadar. Waduh, aku terkena scam. Ya masuk akal juga sih. Kadang-kadang kita beli kan masih nunggu dulu. Ya. Kok 3 jam belum nyampe ya? Ya tunggu dulu deh, mungkin setengah hari, mungkin macet. Nah, setelah 12 jam dilaporkan. Padahal Bapak Ibu, tahukah bahwa uang hilang atau berpindah tidak lebih dari 1 jam. Iya. Bahkan banyak yang in second, Mbak. In minutes. Itu nggak cuma 1-2 juta, bahkan ratusan juta. Enggak, miliaran. Itu bisa in minutes, bahkan in second. Mhm. Karena semua pelarian juga menggunakan digital juga. Kita melacak, habis itu buat apa dong laporan? Oh enggak, Bapak Ibu laporan tetap kami senang, kami kita terima. Apa yang paling penting yaitu kita lacak nomor rekeningnya, rekening yang digunakan, apapun yang terkait, apapun yang dilewati, kami blokir. Saat ini sudah hampir 500.000 rekening sudah kami blokir supaya tidak digunakan untuk menipu orang lain lagi, Mbak Tasya. Nomor kontaknya, WhatsApp dia, Facebook dia, kita blokir semua dengan bantuan teman-teman dari Komdiji yang menjadi anggota dari Satgas. Nah, kalau terlambat, itu kejadiannya. Kita tidak bisa menolong, tapi kita bisa menghindarkan orang lain terkena penipuan kembali. Kenapa? Rekening udah kita blokir, kontak kita blokir. Habis itu apa? Database pelaku, moga-moga pelaku gitu ya, itu menjadi database kita supaya yang bersangkutan kita sempitkan nanti nggak bisa ke sana kian kemari gitu lah ke yang lain. Contoh seperti moga-moga kalau udah inkrah gitu artinya udah pasti dia pelakunya, maka dia tidak akan mudah masuk ke sektor jasa keuangan. Hmm. Kita bersihkan industri kita dari orang-orang yang jahat gitu ya. Dan itu kita nggak main-main. Kita kerjasama dengan di situ ada Kemendagri yang punya database kependudukan. Di Satgas kami ada Komdiji yang bisa memblokir dan mencari nomor telepon WhatsApp orang atau apapun. Memang saya yakin penipu juga pintar-pintar juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita lakukan apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Kuat-kuatan nih, kuat-kuatan. Dia mau bikin rekening di bank lain pun lari bank lain akan kita kejar lagi, kita blokir lagi. Pindah ke bank di Indonesia ada 100 lebih ya, habis sekalian. Pindah semua bank, nggak apa-apa, kita cari terus. Dan kita Bapak Ibu sekalian sudah beberapa kejadian kita sudah tangkap ya di 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 Jawa Tengah, di Sumatera Utara, di Jakarta apalagi bekerja sama dengan APH deh. Pokoknya kita all out lah membantu masyarakat mengurangi ini. Tapi saya yakin juga pentingnya masyarakat bisa melindungi diri sendiri, Mbak ya. Hmm. Ya kan Mbak Tasya, Mbak Bu Kiki ya. Walaupun kita ngerti ada dokter, ada BPJS, ngerti rumah sakit ada di mana, kita punya rezeki untuk ke rumah sakit, tapi kan kita nggak mau sakit kan. Bener. Harus pintar jaga diri kan. Kalau sudah tahu sakit ini ya jangan makan itu. Kalau sudah tahu kita punya apa namanya hal yang harus diperhatikan ya jangan makan itu. Jadi kita harus jaga sendiri, jangan makan sembarangan terus kita ngeremehin. Kalau sakit kan tinggal ke dokter gitu ya. Mhm. Ya kalau cuman ke dokter doang, ini ditipu. Ingat ya, saya nutup ini ya. Bapak Ibu sekalian, ini bagus banget kalimatnya. Saya lihat dari anti-scam negara lain. Ketika seseorang kehilangan uangnya, apalagi uang yang benar-benar diharapkan untuk masa depannya, yang hilang tidak hanya uang, Mbak Tasya. Yang hilang itu adalah hidupnya. Hmm. Yang hilang adalah masa depannya, kebahagiaannya dia. Yang tadi saya ngomong, pensiunan guru SMK kehilangan semangat karena nggak bisa menyekolahkan anaknya yang diterima di UGM. Contoh seperti ini. Ini kejadian benar yang itu ya. Seorang bapak kita, mungkin orang tua kita yang mau umroh atau haji nggak jadi gara-gara uang hilang. Mhm. Sekian lama bekerja uang hilang. Coba, mungkin kalau kita rasakan, saya juga mungkin nggak kuat juga ya. Sekian lama kita pensiunan, nabung, tiba-tiba mau sesuatu yang kita lakukan nggak bisa gara-gara hanya satu small mistake. Ya. Dan itu karena dia nggak tahu juga gitu ya. Bukan kesalahan ya, tapi ditipu orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, melalui forum yang berbahagia ini, Smart Listeners gitu ya, ayo sekarang mulai hati-hati. Uang yang kita cari, kita kumpulkan itu dengan keringat dan susah payah Ya. gitu ya. Meninggalkan keluarga di rumah, tapi kita masih di luar hanya gara-gara untuk itu. Tiba-tiba uang hilang. Ayo hati-hati, waspada, jaga uang kita sendiri, take care kalau ada apa-apa.
lapor ke Indonesia Anti-Scam Center. Terima kasih Mbak Tasya. Baik, terima kasih Pak Hudi dan terima kasih juga Mbak Kiki untuk insight-nya. Semoga saja meningkatkan awareness di masyarakat dan gak cuma itu begitu ya, tapi aksi nyatanya juga ada begitu. Gak cuma aware doang ya, tapi ketika itu datang tuh gak sadar begitu kan ya. Nah, dan Anda Smart Listeners, terima kasih sudah bersama dengan kami. Kita harus tutup perbincangan di sore hari ini. Mungkin untuk Anda yang sudah nge-war takjil begitu ya, tadi Mbak Kiki sempat mention, yuk coba dijaga-jaga lagi, jangan sampai lapar mata walaupun lapar perut gitu kan. Agar semuanya bisa terjaga dan gak mubazir akhirnya. Dan kita harus tutup perbincangannya. Akhir kata saya Tasya Rustama, Mbak Kiki dan juga Pak Hudi, kami pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.